Salam sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menyimak firman Tuhan pada kesempatan ini. Diambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita sekalian. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Bagaimana Timotius menjalani kehidupan dalam pelayanan untuk terus melayani pekerjaan Tuhan dengan hebat, dengan dahsyat, dengan berkenan kepada Tuhan. Salah satu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, bagaimana Timotius harus hidup di dalam doa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doa ini yang menjadi tema kita pada kesempatan ini. Setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sudah berkewajiban untuk berdoa. Bahkan saya mau katakan doa itu adalah bagian kehidupan yang tidak terpisahkan. Ada orang yang mengatakan doa itu seperti orang yang terus maju di dalam medan peperangan dan sampai akhirnya memenangkan peperangan itu. Dan di bagian lain di kitab Efesus dikatakan memang doa merupakan salah satu senjata yang kita harus gunakan di dalam menghadapi situasi, menghadapi apapun juga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengenai doa yang dinasehatkan Rasul Paulus kepada Timotius ini, yang pertama kalau kita perhatikan di ayat 1 itu, bahwa doa diliputi atau meliputi 3 bagian, yaitu jenis-jenis doa ini. Doa permohonan, yaitu doa yang dinaikkan kepada Tuhan mengenai keperluan-keperluan yang nyata, yang terlihat. Ya, yang kedua itu doa syafaat, doa yang dinaikkan secara serius dan terus menerus dengan penuh kerendahan hati. Sementara doa ucapan syukur ini tidak hanya berkaitan dengan jawaban-jawaban doa kita, melainkan bagaimana kita mengucap syukur atas tindakan Allah, atas kehidupan kita. Bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita di dalam setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doa bagian yang pertama ini mengenai jenisnya, yaitu tadi dikatakan permohonan, yang kedua doa syafaat, yang ketiga itu adalah ucapan syukur. Kadang-kadang ini harus terpisah-pisah. Kapan kita menaikkan doa permohonan, kapan kita menaikkan doa syafaat, kapan kita menaikkan doa ucapan syukur. Tetapi tidak jarang juga terjadi ini sekaligus. Di situ dalam satu bagian, dalam satu rangkaian doa kita, di situ ada doa permohonan, di situ ada doa syafaat, di situ ada doa ucapan syukur. Sebaiknya ini dipisah-pisah. Makanya saya heran kalau ada orang Kristen dalam kehidupan ini, dia tidak bisa berdoa. Kalaupun berdoa sifatnya sementara, sebentar. Padahal doa itu adalah bagian dari kehidupan, karakter hidup kita, kebiasaan hidup kita. Dia menjadi kebudayaan dalam diri kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak bisa berdoa, tidak meluangkan waktunya untuk berdoa, saya meragukan dia sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru. Jangan-jangan dia Kristen ikut-ikutan, Kristen KTP,
Kristen tanpa pertobatan. Kalau dia menyadari dirinya sebagai orang Kristen yang lahir baru, orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka doa adalah kebutuhan dalam hidupnya. Doa adalah bagian dari hidupnya yang tidak terpisahkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita berdoa, naikkanlah permohonan kepada Tuhan. Naikkanlah doa syafaat kepada Tuhan, dan juga doa ucapan syukur. Apakah terpisah atau digabungkan jadi satu? Kalau saya boleh menganjurkan sidang jemaat, tidak usah lagi digabungkan menjadi satu. Boleh kita pilah-pilah, kita menjadi bagian di dalamnya yang kita atur sedemikian rupa. Waktu kapan kita mau berdoa, menaikkan permohonan, kapan kita mau menaikkan doa syafaat, kapan kita mau menaikkan doa ucapan syukur. Daud di dalam Mazmur 103, dia memisahkan antara doa permohonan, doa syafaat, dengan doa ucapan syukur. Di Mazmur 103, dia khususkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya berharap sidang jemaat, kita makin mendalam, kita makin memahami, dan kita makin menyisihkan waktu kita untuk berdoa. Kapan kita berdoa ucapan syukur, kapan kita berdoa syafaat, kapan kita berdoa menaikkan permohonan kepada Tuhan. Rasul Paulus menginginkan supaya Timotius, anak rohaninya ini, berdoa, hidup di dalam doa. Tetapi saya mau katakan kepada kita, aplikasinya kita seringkali menggabungkan ketiga jenis doa ini sekaligus. Tapi saya berharap kali ini saya menginginkan kepada kita semua sidang jemaat, mari kita pilah-pilah. Mari kita mengambil bagian di dalamnya dengan membagi waktu kita di dalam melakukan ketiga jenis doa ini. Ini yang pertama sidang jemaat. Lalu yang kedua kita baca tadi di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima, berkenaan dengan sasaran doa. Objek doa kita itu ada di ayat 1 dan ayat yang kedua. Yang pertama-tama semua orang. Yang kedua pemimpin kita, disebut sebagai raja di situ. Yang ketiga para pembesar. Jadi orang Kristen itu, setiap orang yang sudah lahir baru sidang jemaat, dia tidak lagi fokus, terfokus maksud saya kepada dirinya. Dia tidak lagi memohon hanya untuk kepentingan dirinya kepada Tuhan lewat doa-doanya. Kita diajarkan, sama seperti Timotius ini, kita diajarkan untuk berdoa bagi semua orang. Tanpa melihat agamanya, status sosialnya, ya, kita kenal atau tidak kita kenal, jauh atau dekat dengan kita, siapapun, kita perlu doakan. Kita mau sampaikan kepada Tuhan mengenai keperluan-keperluannya. Bila perlu kita doa syafaat untuk mereka. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang itu yang diinginkan Rasul Paulus kepada Timotius. Itu juga yang Tuhan inginkan kepada kita. Bahwa kita menaikkan permohonan kita menaikkan dosa syafaat kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk semua orang. Untuk semua orang. Yang kedua, sasaran pokok doa kita adalah para pemimpin yang disebut sebagai raja. Waktu itu yang memerintah itu adalah Kaisar Nero. Tetapi Rasul Paulus minta kepada Timotius berdoa untuk mereka. Orang Kristen wajib mendoakan para pemimpinnya. Siapa pemimpin kita? Presiden kita. Siapa pemimpin kita? Gubernur kita. Siapa pemimpin kita? Itu orang-orang yang mengambil kebijakan-kebijakan strategis, yang menentukan perjalanan bangsa, yang menentukan perjalanan masyarakat. Sidang jemaat harus berdoa untuk semua orang dan berdoa untuk pemimpin. Supaya pemimpin kita dikaruniakan hikmat, kebijaksanaan, punya kemampuan mengorganisir, punya kemampuan dalam bekerja, punya kemampuan untuk menata, melihat apa yang ada yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Ia boleh adil di dalam keputusan-keputusannya. Ia tidak memihak kepada satu kelompok, tetapi melihat kepada keseluruhan. Dia bukan lagi pemimpin satu partai, dia pemimpin untuk semua agama, untuk semua partai, untuk semua ideologi di dalam sebuah bangsa. Dan pemimpin itu menentukan perjalanan sebuah bangsa, menentukan sejahtera atau tidaknya sebuah bangsa, menentukan bagaimana kehidupan masyarakat sejahtera atau tidak. Tanggung jawab Bapak, Ibu, dan saya untuk mendoakan pemimpin kita. Demikian juga para pembesar. Ini adalah orang-orang yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang dimintai pendapatnya. Orang-orang yang menentukan undang-undang. Orang-orang yang senantiasa punya peran penting untuk mengarahkan, untuk membuat satu keputusan sidang jemaat. Perlu kita doakan mereka ini. Sebab tanpa doa kita, mereka dapat melakukan hal-hal yang salah, yang dapat merugikan kita sebagai orang-orang yang hidup berdampingan dengan mereka, yang hidup dalam satu kawasan dengan mereka, yang hidup dalam satu negara dengan mereka. Kita tidak punya kemampuan. Kita punya Tuhan yang mampu untuk melakukan apapun juga. Jadi sasaran pokok doa kita adalah semua orang, pemimpin-pemimpin kita, pembesar-pembesar kita. Lalu yang ketiga, sidang jemaat, tujuan doa kita. Mengapa Bapak, Ibu, dan saya harus menaikkan doa permohonan? Kenapa Bapak, Ibu, dan saya harus menaikkan doa syafaat? Mengapa Bapak, Ibu, dan saya harus menaikkan doa ucapan syukur? Kenapa kita harus berdoa untuk semua orang? Kenapa kita harus berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita? Mengapa kita harus berdoa untuk pembesar-pembesar kita? Tidak lain tujuannya kalau kita perhatikan di ayat 2, ayat sampai ayat yang kelima, yaitu supaya kita dapat tenang dan tentram. Tenang itu menyangkut lingkungan di sekitar kita. Tentang situasi keadaan yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kalau bicara tentram, itu bicara di dalam. Mengenai keadaan kita, situasi kita. Supaya baik di luar kita dan baik di dalam, itu ditentukan sejauh mana doa kita. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Karena ini untuk kebaikan kita. Kebaikan kita. Ketentraman kita, sidang jemaat. Jadi tanggung jawab itu ada di pundak kita. Kalau kita selama ini merasakan tidak aman, tidak nyaman lingkungan kita, tempat kita bekerja, lingkungan di mana kita tinggal, keadaan bangsa dan negara, jangan-jangan karena kita tidak berdoa untuk mereka. Kita tidak tentram, jangan-jangan kita tidak berdoa untuk mereka. Hari ini saya mengingatkan kepada kita, mari kita berdoa. Kita harus menyiapkan waktu kita. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan orang lain. Karena keadaan orang lain juga itu berpengaruh terhadap keadaan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan doa yang pertama tadi, supaya kita dapat tenang dan tentram. Yang kedua, kita dapat menyenangkan Tuhan. Karena itu yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Tuhan sendiri menghendaki. Tuhan sendiri menyatakan itu suatu hal yang baik. Sesuatu hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya senang berdoa, suka berdoa, meluangkan waktu untuk berdoa bagi orang lain, bagi pemimpin, bagi para pembesar, itu berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa, sama juga kita menyenangkan hati Tuhan. Dan memang iya di dalam doa kita harus menyenangkan Tuhan. Tetapi doa ini bagian dari perbuatan, bagian dari tindakan. Maka perbuatan atau tindakan kita di dalam berdoa, sekali lagi saya mau katakan, itu berkenan kepada Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan saya sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan mari terus menyenangkan hati Tuhan. Yang berikut tujuannya kalau kita berdoa, menaikkan doa permohonan, doa syafaat, dan doa ucapan syukur bagi banyak orang, bagi semua orang, dan bagi para pemimpin serta para pembesar sidang jemaat,
supaya mereka-mereka yang kita doakan itu mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus, hidup dibenarkan di hadapan Allah, menikmati kasih karunia Allah di dalam kehidupan mereka. Perlu kita doakan, apalagi situasi kondisi seperti sekarang ini yang tidak menentu, tapi kita percaya Tuhan sanggup mengerjakan di luar kemampuan kita. Tuhan sanggup mengubah hidup orang. Tuhan sanggup mengubah pemikiran orang. Sehingga yang tadinya jahat, yang tadinya tidak baik hidupnya, yang tadinya memusuhi, yang tadinya merencanakan sesuatu yang jahat, Tuhan ubah dan dia bisa bertobat. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Kalau dia sudah mengenal Tuhan, dia akan menjadi orang yang baik. Kalau dia sudah mengenal Tuhan, dia akan mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua masyarakat, baik yang ada di lingkungannya maupun yang di luar itu. Mari sidang jemaat, kita semakin meningkatkan doa kita. Bagian ini, yang pertama tadi saya sudah sampaikan jenis doa, yang kedua mengenai sasaran doa, dan yang ketiga mengenai tujuan dari doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu dan biarlah kami hidup di dalamnya. Berkati setiap yang mendengar firman Tuhan, tidak hanya kami jemaat GKRI, tetapi siapapun juga yang mendengar. Kami berharap untuk masa-masa yang akan datang, banyak lagi yang menonton, yang melihat, sehingga mereka diberkati lewat perenungan ini. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tolong bangsa negara ini supaya tetap berbudaya berdasarkan bangsanya, berbudaya sesuai dengan karakter bangsa kami ini ya Tuhan. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dipengaruhi oleh kebudayaan lain, ideologi lain. Kami sudah punya undang-undang dasar, kami sudah punya Pancasila. Biarlah ini menjadi gaya hidup dan kami berpatokan, berpedoman di dalamnya ya Tuhan. Tolong supaya pemerintah kami semakin kuat, keamanan bangsa ini semakin kuat, kebudayaan bangsa ini semakin kuat ya Tuhan. Dan setiap tantangan kesulitan di bangsa ini, tolong pemerintah kami, pejabat-pejabat negara kami, orang-orang yang punya kepentingan untuk menentukan bangsa ini, diurapi Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sehingga membawa kesejahteraan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk kami umat-Mu dimanapun berada, supaya kami tetap semangat di dalam Tuhan. Hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, hidup mencari apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang diusahakan, dikerjakan, kami mohon campur tangan-Mu, supaya diberkati. Dan kami selaku orang tua, mampu mendidik, mampu mendoakan anak-anak kami, supaya mereka mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Sehingga generasi kami, generasi yang berkenan kepada Tuhan, yang dicintai Tuhan, mencintai Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa Indonesia dan dunia ini. Dari yang kecil ini, kami mau Tuhan, Engkau dinyatakan. Melalui kami yang kecil ini, kami boleh melihat Tuhan Yesus yang besar, yang berkuasa penuh itu. Bapa, terima kasih. Pimpin dan berkati kami sepanjang minggu ini. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Sidang jemaat, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.